A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah wad du'a ila al huda wad dalalata ala al khair ibtigha'a mardhatillahi wa wajhihi wa qurbihi wa thawabih. Al-muslimun wal muslimat yang dimuliakan Allah, al-hadirun al-hadirat rahimakumullah. Pada kesempatan pagi hari ini insyaallahu tabaraka wa taala kita akan memulai mengkaji sebuah nadham atau bait-bait syair yang membahas tentang at-tazkiyah was-suluk was-sair ilallahi tabaraka wa ta'ala. Nazam ini dikarang dan ditulis oleh ustadz kami bernama Syekh Asaduddin Al-Ayyubi, yang mana aslinya merupakan hikmah-hikmah yang ditulis oleh Syekh Dr. Mu'ad Ibnu Syekh Al-Imam Sa'id Hawa. Jadi salah seorang ulama Yordania bernama Syekh Mu'ad, Syekh Dr. Mu'ad, putra dari ulama mujahid al-alamah Syekh Sa'id Hawa. Saya kira Syekh Sa'id Hawa ini salah satu ulama yang bukunya juga banyak diterjemahkan ke bahasa Indonesia, seperti buku tentang al-Islam, seperti buku tentang Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus juga tafsir Al-Qur'an dan lain-lain. Juga buku tentang tazkiyatun nafas, tasawuf, tentang pergerakan Islam juga. Syekh Dr. Mu'ad ini adalah putra dari Syekh Sa'id Hawa. Beliau juga memiliki kitab 6 atau 5 jilid yang berjudul Mausu'atu Tazkiyatin Nafs ala Minhajin Nubuwah, ensiklopedi Tazkiyatun Nafas ala Minhajin Nubuwah. Nah, ini Syekh Mu'ad Sa'id Hawa. Jadi memang kepakaran beliau secara ilmiah itu memang juga di ilmu Tazkiyatun Nafis. Syekh Mu'ad Sa'id Hawa ini juga pernah mengijazahi kami kitab Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus, yang merupakan ringkasan dari kitab Ihya Ulumuddin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, 20 kaidah tentang pensucian hati, tentang tasawuf, tentang sair, berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala, ini dinazamkan, disairkan oleh salah seorang ulama muda yang juga merupakan guru kami, yaitu Syekh Asaduddin Al-Ayyubi hafizallahu taala, di mana kami membaca bait-bait ini itu langsung dari beliau. Maka yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah bait-bait syair dari hikmah-hikmah yang dikumpulkan oleh Syekh Dr. Mu'ad Ibn Sa'id Hawa hafizahumullah ta'ala wa masyayikhana ajma'in wa asatidatana wa muallimina wa kullaman lahu fadlun alaina. Bismillah, kita mulai ya. Tayyib. Bait ini tidak terlalu banyak ya, mungkin sekitar hanya 30 atau 30 atau ya sekitar 30-an bait kira-kira. Mungkin hari ini kita ambil 1, 2, 3 sampai 5 baitan insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nadhim hafizahullah ta'ala, berkata penggubah syair hafizahullah ta'ala, alhamdulillahilladzi qad zakka khairal wara wa faza man tazakka. Nah, ini dimulai dengan setelah ya, dimulai dengan hamdalah. Alhamdulillahilladzi qad zakka. Segala puji bagi Allah yang telah
mensucikan khairal wara. Siapa itu khairal wara? Rasulullah. Nah, yang telah mensucikan khairal wara, yang telah mensucikan manusia terbaik, yaitu Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa faza man tazakka, dan menanglah orang yang telah mensucikan dirinya. Wa faza, menang siapa? Man tazakka, yang mensucikan dirinya. Lah, Syekh Nazim memulai bait syairnya, tulisannya, risalahnya, buku kecilnya memulai dengan tazakka, dengan zakah. Ini dinamakan dalam ilmu balaghah dinamakan dengan bara'atul istihlal. Membuka sebuah percakapan, membuka sebuah tulisan dengan menyinggung apa yang akan menjadi genre tulisannya tidak secara langsung. Ketika beliau memulai dengan qad zakka, man tazakka, oh berarti membahas tazkiyah. Lah itu namanya dalam balaghah apa? Bara'atul istihlal. Al-istihlal artinya pembukaan. Bara'ah artinya jamal. Keindahan pembukaan. Bari'. Nah itu bara'ah. Wa faza man tazakka. Wa faza man tazakka itu beruntunglah, menanglah orang yang tazakka. Ini adalah isyarat dua ayat Al-Qur'an. Yang pertama, qad aflaha man zakkaha, surat Asy-Syams ayat 9. Yang kedua adalah Al-A'la ayat 14, qad aflaha man tazakka. Seperti itu. Dalam tafsir At-Tabari dikatakan, tafsir ayat tadi, qad najaha wa adraka tilbatahu man tatahhara minal kufri wa min ma'asillahi wa amila bima amarahullahu bihi. Qad najaha, apa artinya qad najaha? Berhasil. Telah berhasil. Wa adraka tilbatahu, apa artinya adraka tilbatahu? Mencapai cita-cita. Tilbah, yang dia inginkan. Siapa orang yang berhasil dan mencapai cita-cita? Man tatahhara minal kufri, orang yang suci dari kekufuran. Wa ma'asillah, suci dari kemaksiatan. Wa amila bima amarahu wa bihi, dan mengamalkan apa yang perintahkan. Jadi tingkat kesucian yang paling penting adalah suci dari kafir. Kedua, suci dari maksiat, baru berbuat ketaatan. Nah, maka ada hadis yang berbunyi kama qala Rasulullah, ittaqul maharima takun a'badan nasi. Jadi tasawuf, dan juga tasawuf itu kan dari wazan apa? Kalau dzaraba fa'ala, kalau tasawuf tafa'ul. Kalau dzaraba fa'ala, yadribu yaf'ilu, dzarbun fa'lun, tasawufun tafa'ulun. Tafa'ul itu menunjukkan selalu bekerja, selalu bergerak. Maka tazkiyah, tasawuf, dan yang semakna dengannya itu memiliki arti selalu mensucikan diri, membersihkan diri, walaupun kita mungkin kadang terjatuh. Jadi tidak ada akhirnya. Maka kalau ada orang mengaku, misalkan dia mengaku telah sampai kepada Allah, itu sebenarnya belum sampai, karena usaha sampai itu sampai mati. Nah, seperti itu. Jadi itu tafsir tadi. Tafsir dari Tabari juga. Qad aflaha man zakaha, tafsirnya qad aflaha man zakkawahu nafsahu. Telah beruntung, telah menang orang yang Allah bersihkan hatinya. Berarti pelaku pembersihan itu siapa? Allah. Berarti ini penting sekali. Kita ya jangan merasa sampai kepada Allah, jangan merasa takwa dengan usaha kita. Qad aflaha man zakaha, ai zakkawahu. Pelakunya itu Allah. Ya. Jadi pelaku tazkiyah itu Allah, kita itu hanya ikhtiar saja. Tapi hidayah dan taufik itu murni dari Allah. Maka ketika kita belajar ini pun
Jangan merasa ilmu dengan belajar ini yang merubah kita. Tetap pertama berdoa kepada Allah. Belajar ini sebagai syariat ikhtiar. Tapi hatinya bergantungnya bukan pada kata-kata yang tertulis atau kalimat yang terdengar. Bergantungnya tetap kepada Allah. Adapun ilmu ini wasilah. Ya. Qad aflaha man zakkallahu nafsahu fakatsara tadhhiraha minal kufri wal ma'asi. Ya. Jadi telah menang, telah beruntung orang yang Allah bersihkan hatinya. Yang Allah bersihkan hatinya sehingga dia selalu membersihkan dirinya. Jadi kita ini baca Quran, belajar, bertaubat, sholat itu karena Allah yang menggerakkan kita. Jadi yang pertama kita berdoa, baru ikhtiar. Dan ikhtiarnya pun hatinya nggak boleh bergantung pada ikhtiar, tapi bergantung pada Allah. Walaupun anggota kita ikhtiar, berarti tawakal itu setelah, ketika, dan sebelum. Sebelum melakukan ibadah kita tuh berdoa, itu tawakal. Ketika sedang ibadah hatinya kepada Allah itu juga tawakal. Setelah selesai ibadah meminta agar diterima juga tawakal. Jadi kalau ada istilah tawakal doa usaha dulu baru tawakal, itu salah. Berarti pas usaha kita nggak ada hatinya ke Allah, itu kita telah mensekutukan Allah, bersandar kepada diri kita sendiri. Jadi tawakal itu sebelum dengan doa, ketika dengan menyandarkan hati kita Allah aja, walaupun anggota kita itu bekerja, setelah itu dengan meminta agar diterima. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Nah itu. Jadi kalau ada yang kan sering itu kita mendengarkan istilah usaha dulu tawakal, nggak betul. Berarti pas usaha nggak tawakal. Berarti tawakal itu hanya porsinya itu kayak kita cuma pengen nggak menganggap dia, terus baru pengen butuh baru menganggap. Nah, itu kan juga secara adab nggak masuk itu. Taib. Jadi itu alhamdulillahilladzi qad zakka khairal wara wa faza man tazakka. Ya. Ustazah ya, ini saya harap dihafalkan ya. Besok kita tanya. Ya, taib. Kemudian apa itu definisi tasawuf itu apa? Ya kan, kita kan tazkiyah itu bolehlah dinamakan tazkiyah. Definisinya apa? Nah, definisinya saya akan memberikan 3 definisi. Definisi yang pertama ini kami dengar dari Syekh ulama abad ini ya, Syekh Muhammad Hasan Walad Dadaw Syangkiti. Beliau mengatakan inti dari tasawuf itu adalah at-tawajjuh bisidqin ilallah. Intinya apa? Berjalan menuju Allah dengan jujur. Walaupun penuh dengan kekurangan, walaupun mungkin ibadahnya baru yang wajib-wajib, yang sunnah, tapi dia melakukan itu murni karena Allah. Jadi intinya adalah niat. Jadi ketika kita sedang sholat, walaupun sholat kita masih banyak kurang, ketika kita sedang mengkhidmah suami, walaupun suaminya itu masih kurang, ketika kita sedang mencari nafkah, walaupun bekerjanya nggak niat, nggak sungguh-sungguh secara dunia, bekerjanya itu kadang ngantuk, kadang ini, ketika belajar kadang hafal, kadang enggak, kadang kerjakan PR, kadang enggak. Tapi setiap ketaatan itu di hati kita ikhlaskan ke Allah, itu kita sedang proses tazkiyatun nafas. Jadi at-tawajjuh ilallah bisidqin. Definisi ini itu bisa membuat kita tuh optimis. Karena apa? Karena teknis-teknis yang mungkin belum kita lakukan dengan baik, tapi niat kita karena Allah, itu akan memberi efek yang besar. Ya, kayak misalkan ya contoh gampangnya santri, ustadz ngajarnya belum maksimal. Banyak yang ngajarnya itu diisi ngajar usul fiqh tapi setengah hissahnya untuk cerita karena nggak terlalu paham usul fiqh. Kan bisa jadi, ya kan? Ngajar balaghah 80% hissahnya untuk hikayah. Kenapa? Karena nggak terlalu paham balaghah. Tapi dia niatnya ikhlas. Semoga ini jadi ibadah saya. Niatnya bukan untuk caper ke santri atau santriwati, tapi niatnya untuk ibadah, untuk lillah.
Jadi dia menghadirkan Allah dalam mengajar. Kan nggak mudah loh menghadirkan Allah dalam mengajar. Karena kebanyakan kita mungkin mengajar untuk rutinitas, mengajar untuk pekerjaan, mengajar untuk show up depan santrinya, ya kan? Mengajar untuk menunjukkan ini loh saya ke santrinya, mengajar biar dilihat santrinya ini ustadz teladan, ustadzah teladan favorit. Nah, tapi mengajar menghadirkan nama Allah, semoga ini menjadi bekal akhirat, ini membersihkan hati saya, ini sebagai wasilah doa saya terijabah. Jadi ada Allah itu di awal dia mengajar itu, di hati itu selalu ada nama Allah, dan semoga Allah memberikan pemahaman ke santrinya, walaupun bukan lewat dia, minimal dia dengan tahu saya lewat Allah berikan hidayah, dia termotivasi belajar balaghah sehingga belajar tafsir Quran misalkan. Nah, itu usaha untuk menuju Allah dengan jujur, walaupun gak sempurna secara zahir, tapi insya Allah diterima Allah, dan insya Allah itu yang akan mengefek ke hati kita. Jadi tafsir definisi tasawuf itu intinya adalah bagaimana kita berjalan kepada Allah. Bahasanya itu gini, kadang berjalannya tegak, kadang berjalannya pincang, tapi tetap ke Allah. Pincang itu apa? Ya nggak sempurna kayak yang ngajar tadi, ngajar balaghah tapi cuma ngajarnya 20% itu yang balaghah, tapi dia ikhlas. Yang dia mampu cuma itu, gimana lagi? Daripada nggak ngajar, atau daripada ngajar tapi riya, ya semampunya tapi ikhlas, ya kan? Ya mungkin kalau kita refleksikan di keluarga ya, banyak planning kita, tapi karena keadaan yang mampu cuma 50%, tapi yang 50% itu kita kerjakan dengan sepenuh hati. Nah itu insya Allah berkah kan, lillah. Maka kalau kita lihat di syariat ini unik ya, syariat itu memerintahkan kita melakukan sesuatu dengan apa? Dengan membaca apa? Bismillah. Dan mengakhiri dengan membaca Alhamdulillah. Tapi uniknya Bismillah itu di awal Quran, dan Alhamdulillah itu tidak di akhir Quran, tapi di kedua. Ya kan? Padahal itu awal dan akhir itu Bismillah dan Alhamdulillah itu sebenarnya seluruh hidup kita itu Bismillah dan Alhamdulillah. Tapi sama Allah ditaruh langsung setelah Bismillah Alhamdulillah. Itu salah satu hikmahnya adalah ya biar gampang gitu, diingat gitu. Gampang diingat. Jadi mulai segala hal kita dengan Allah, meminta pertolongan kepada Allah, karena Allah, semuanya dari Allah, minallah ilallah lillah, minallah ilallah lillah fillah, semuanya dari Allah. Terus kalau sudah selesai Alhamdulillah, apapun yang terjadi itu Rabbil Alamin, Allah itu Tuhan kita, termasuk Tuhan kita. Kadang itu Rabbil Alamin itu kita cuma memaknai Tuhannya bulan, Tuhannya matahari, Tuhannya langit, Tuhannya hewan, alam semesta. Kita nggak pernah kepikiran Tuhannya apa yang sudah terjadi dari perbuatan kita. Jadi takdir, Tuhannya takdir. Jadi Tuhan yang mengayomi seluruh takdir yang sudah terjadi. Jadi ketika kita sudah terjadi 1 detik yang lalu, itu sudah di bawah ayaman Allah yang terbaik mesti. Kayak kita melihat, wih kabel kebakar. Ya, yang kita lihat adalah kabel yang kebakar. Ya, ketika ada kabel yang kebakar, itu misalkan itu ada kabel kebakar ya, kita hanya melihat kabel yang kebakar. Kita nggak tahu di belakang kabel, di depan kabel, pusat listrik, karena kita bukan ahli listrik. Jadi, oh ini kabelnya kebakar nih, berarti kabelnya itu harus kita ganti. Padahal belum tentu yang diganti situ. Jadi kalau kita ganti kebakar lagi, karena kita hanya tahu itu. Tapi PLN yang bikin kabelnya kebakar, biarin aja. Tunggu 1 hari, saya tak ke pusatnya sana. Oh ternyata di sana ada yang konslet. Jadi walaupun ini diganti dengan kabel yang harga 5 juta, 10 juta, akan kebakar lagi. Karena yang konslet bukan sini, tapi sana. Begitupun kita, ketika ada takdir yang gak baik, terus kita mengeluh, ya Allah Tuhan ini gini. Karena kita hanya tahu yang terjadi di depan kita. Kita gak tahu yang gak baik ini bisa jadi baik, tapi di depannya lagi. Untuk orang lain dan sebagainya. Nah itulah. Jadi intinya
Rabbul Alamin adalah pengayom kehendak-kehendak yang sudah terjadi juga. Nah, jadi maka setelah ketika kita ingin melakukan sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Sudah selesai, Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk apa? Kita selalu alhamdulillah untuk memastikan, memperbarui baiat kita kepada Tuhan. Semua yang telah terjadi mesti baik. Walaupun saya mungkin di awal harus berpikir dulu untuk tahu hikmahnya, tapi yakini itu baik. Sehingga kita bersyukur. Jadi itu juga. Jadi itu ya. Ada renungan yang mengatakan seperti ini. Biar hidup itu ringan. Biar hidup ringan. Itu dua rumusnya. Biar hidup itu bahagia itu dua. Yang sudah terjadi, terima, yakini itu yang terbaik dari Allah. Walaupun cuma 1 menit yang lalu. Yang sekarang intinya berbuat sebaik mungkin. Contoh ini ya. Apa yang harus saya lakukan sekarang sebaik mungkin? Planning saya sekarang ini bersih-bersih rumah. Ya, tapi males. Akhirnya sampai jam 8, jam 9 nggak jadi bersih rumah. Padahal jam 10 harus ngajar. Apa? Biar bahagia? Sudah, yang terjadi itu yang terbaik udah. Ya, yang terjadi itu yang terbaik. Terus jam 10 lakukan yang terbaik untuk jam 10. Yang terbaik untuk jam 8 dan jam 9 adalah meridai takdir. Tapi jam 10 yang terbaik adalah ngajar. Ternyata ngajar males juga, akhirnya tidur sampai jam 12. Yang terbaik apa? Yang jam 1 itu apa? Makan siang, itu yang terbaik. Yang terbaik untuk jam 12, jam 11 adalah meridai takdir itu. Itu yang terbaik kita. Jadi intinya kita itu kalau mau tenang hatinya adalah yang terbaik untuk yang sudah terjadi adalah meridainya. Yang sekarang adalah yang terbaik sekarang. Apa yang terbaik sekarang itu? Yang sesuai dengan syariat, tidak melanggar maksiat, sesuai dengan prioritas sebagainya. Tapi kalau ternyata nggak terlakukan, ya itu yang terbaik, udah ridho, udah itu. Ya kan? Seperti itu. Jadi itu ya. Itu definisi tasawuf yang pertama. Definisi yang kedua adalah al-usul allati yu'rafu biha salahul zahir wal batin wa anwa'ul fadha'il wa kaifiyatu iktisabiha wa anwa'ur radha'il wa kaifiyatu istinabiha. Intinya gini. Kaedah-kaedah yang dengannya kita bisa mendeteksi kesehatan jasmani, kesehatan maksudnya kesehatan anggota tubuh luar dari maksiat dan anggota tubuh dalam dari penyakit hati, dan bagaimana mengetahui perhiasan-perhiasan anggota tubuh luar dan perhiasan-perhiasan hati dan bagaimana mendapatkannya. Itu. Jadi ilmu yang dengannya kita bisa mendeteksi penyakit dohir dan penyakit hati. Dan dengannya kita bisa mengetahui perhiasan dohir dan perhiasan hati. Dan dengannya kita bisa mengetahui cara mendapatkan perhiasan dohir dan perhiasan hati. Lah itu. Jadi itu penting itu. Ya, ilmu maka hukumnya fardu ain. Hukumnya adalah fardu ain. Ya, hukumnya adalah fardu ain. Seperti itu. Jadi bagaimana kita mengetahui penyakit hati dan penyakit jawareh? Bagaimana kita mengetahui perhiasan hati dan perhiasan jawareh? Dan bagaimana kita mengetahui cara menuju situ itu bagaimana? Nah, itu ilmu tasawuf. Yang terakhir definisinya, definisi dari tasawuf yang terakhir adalah tajridul qalbi lillahi ta'ala ma'al ikbab alal amali sholeh wa rafdil ilal al-mubidah anillahi azza wa jalla. Menghanyakan hati ke Allah. Ini mirip dengan yang pertama. At-tawajjuh bisidqin ilallah. Tajridul qalbi lillah, menghanyakan hati untuk Allah. Ma'al ikbab, bukan kebab ya. Ma'al ikbab alal amali sholeh,
dibarengi dengan selalu berbuat kesolihan. Iqbab, dibarengi dengan selalu berbuat kesolihan. Wa rafdil ilali al-mub'idanillah, dan dibarengi membuang segala penyakit yang menjauhkan dari Allah. Menjauhi segala penyakit yang menjauhkan dari Allah. Jadi itu definisi tazkiyatun nafas. Jadi kita ada 3 definisi tazkiyatun nafas ya. Semoga bisa dimurajaah, bisa diulangi, dan 1 bait. Jadi hari ini kayaknya nggak jadi 5 bait ya. 1 bait aja karena ternyata sudah 25-an menit. Kita targetkan maksimal 30 menit saja setiap majelisnya. Kita ulangi baitnya ya. Alhamdulillahilladzi qad zaka khairal wara wa faza man tazakka. Alhamdulillahilladzi qad zaka khairal wara wa faza man tazakka. 3 definisi tasawuf plus 1 bait. Semoga bermanfaat, bisa kita renungi bersama. Wallahu ta'ala a'lam, wabillahi at-taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Fathun minallah wa nasrun qarib. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.